Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai materi laporan arus kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Maulana dengan NIM 23 akhiran 0216 dan ada saya sendiri yaitu Firdaulinuha dengan NIM 23 1215. Untuk materi yang pertama ada pengertian dari laporan arus kas. Untuk pengertian dari laporan arus kas ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan dalam arti sempit. Laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dari laporan arus kas. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui informasi yang disajikan dari laporan arus kas, hal ini dapat membantu perusahaan khususnya pihak manajemen dalam mengambil keputusan paling dasar. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah dalam menyusun strategi serta membuat langkah selanjutnya untuk kemungkinan perubahan yang akan dihadapi di masa depan. Yang kedua, yaitu menilai dan mengevaluasi kemampuan perusahaan. Jadi salah satu fungsi laporan arus kas adalah membantu para pelaku usaha dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan catatan keuangan yang ideal. Selain itu, mereka juga dapat mengevaluasi suatu perusahaan apakah memiliki kondisi keuangan yang sehat atau tidak. Untuk yang ketiga, yaitu melindungi transaksi investasi. Dengan adanya laporan arus kas, perusahaan akan lebih mudah dalam memonitor transaksi investasi serta seluruh pendanaan yang sudah maupun sedang berlangsung. Oleh karena itu, perusahaan dapat langsung mengetahui penyebab perusahaan aset jika suatu saat terjadi masalah, sehingga transaksi investasi dapat dilindungi. Dan untuk yang keempat, ada memberikan keterangan laba dan kas bersih. Manfaat arus kas yang terakhir ini adalah akan memberikan keterangan atau kas laba serta laporan pemasukan dan pengeluaran bersih yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada model manajemen arus kas. Di sini bisa dilihat untuk yang pertama itu ada persiapan anggaran arus kas, lalu menyiapkan laporan arus kas bulanan, memantau kinerja arus kas, dan yang terakhir laporan arus kas akhir tahun. Jadi pola arus kas ini memiliki implikasi paling baik untuk perencanaan manajemen, merupakan waktu penjualan, akuisisi aset, pembayaran rekening, dan hubungan manajer dengan bank. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ketersediaan uang tunai sepanjang tahun. Representasi grafis arus kas bulanan seperti yang ditawarkan oleh sebagian besar paket perangkat lunak manajemen keuangan berbasis komputer juga dapat membantu memberikan apresiasi yang lebih baik terhadap pergerakan arus kas dan membantu perencanaan untuk menghindari kekurangan kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Irfan Maulana akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan anggaran arus kas. Yang pertama adalah memahami konsep arus kas. Sebelum memulai, penting untuk memahami konsep arus kas mengacu pada pergerakan uang masuk dan keluar dari suatu entitas, baik itu individu maupun perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas. Mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas ini adalah berupa pendapatan dari penjualan, pinjaman atau investasi, lalu dalam penggunaannya dapat berupa biaya operasional, biaya pinjaman atau pembiayaan aset. Lalu untuk nomor 3, memperkirakan penerimaan kas. Memperkirakan penerimaan sumber kas untuk periode waktu yang ditentukan dengan menggunakan data historis, tren pasar, dan proyeksi penjualan untuk membuat perkiraan yang akurat.
Lalu yang keempat, memperkirakan pengeluaran kas. Perkiraan pengeluaran kas terdapat berbagai kategori seperti biaya operasional, gaji karyawan, pembayaran sewa, dan pembelian bahan baku. Gunakan juga data historis dan proyeksi untuk memperkirakan perkiraan yang akurat untuk pengeluaran kas. Yang kelima, menghitung arus kas dengan mengurangkan pengeluaran kas dari penerimaan kas. Arus kas positif menunjukkan bahwa entitas memiliki lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Sedangkan arus kas negatif merujuk pada sebaliknya, di mana uang yang keluar lebih banyak daripada uang masuk. Lalu untuk yang nomor 6, menganalisis arus kas. Analisis arus kas untuk mengidentifikasi tren dan area potensial untuk peningkatan. Gunakan rasio keuangan seperti rasio kas dan rasio quick untuk menilai kesehatan keuangan dari entitas. Dan untuk yang ketujuh, menyusun anggaran arus kas. Susun anggaran arus kas yang memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Anggaran ini membantu entitas untuk merencanakan dan mengelola kasnya secara efektif. Next. Yang selanjutnya adalah menyiapkan laporan arus kas. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan data. Data ini dapat terkumpul berdasarkan pencatatan dari buku besar, lalu juga buku kas, laporan laba rugi, hingga dengan neraca. Buku besar sendiri adalah catatan semua transaksi keuangan perusahaan. Lalu pada buku kas adalah catatan penerimaan dan penjualan kas. Laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban perusahaan. Lalu neraca sendiri adalah ringkasan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Lalu langkah nomor 2, mengkategorikan transaksi. Dibagi 3, terdapat aktivitas operasi. Yang pertama adalah transaksi yang terkait dalam kegiatan bisnis utama perusahaan, seperti penjualan, pembelian bahan baku, dan gaji karyawan. Lalu untuk aktivitas investasi adalah transaksi yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset, seperti investasi dalam saham atau properti. Lalu untuk aktivitas pendanaan, yakni transaksi yang terkait dengan penggalangan dan pembayaran dana seperti pinjaman bank atau penerbitan saham. Lalu untuk yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menghitung arus kas. Hitung arus kas untuk setiap kategori aktivitas dengan menjumlahkan semua penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu yang keempat adalah menyusun laporan arus kas. Berikut contoh dari laporan arus kas bulanan. Terdapat dari laporan arus kas Nuha Agribijaya periode bulan Maret 2024. Yang pertama terbagi atas aktivitas operasi, di mana pada penerimaan kasnya terdapat penjualan hasil panen sebanyak 1 miliar, piutang diterima sebanyak 200 juta, lalu subsidi dari pemerintah sebanyak 50 juta. Sedangkan pada pengeluaran kas, biaya pembelian benih jumlahnya adalah 100 juta, biaya pupuk dan pestisida adalah 50 juta, biaya sewa lahan adalah 25 juta, lalu gaji karyawan 100 juta, dan biaya operasional lainnya 75 juta. Lalu dijumlahkan semuanya dapat ditemukan arus kas bersih aktivitas operasi sejumlah 900 juta. Oke, next. Selanjutnya, pembagian terhadap aktivitas investasi. Terdapat penerimaan kas di sini, yakni penjualan aset sebanyak 100 juta, lalu pengeluaran kasnya, yakni pembelian aset sebanyak 150 juta. Jika dijumlahkan, dapat ditemukan arus kas bersih aktivitas investasi sebanyak 50 juta. Lalu untuk aktivitas pendanaan, penerimaan kas di sini ada pinjaman bank sebanyak 200 juta, lalu pada pengeluaran kasnya ada pembayaran pinjaman sebanyak 50 juta. Jika dilakukan penjumlahan, dapat ditemukan arus kas bersih aktivitas pendanaan sejumlah 150 juta.
Lalu dihitung di bawahnya peningkatan atau penurunan kas bersih, yakni kurang lebih dari 1 miliar, saldo awal kas 300 juta. Maka jika dijumlahkan saldo kas akhirnya adalah 1 miliar 300 juta. Itu adalah contoh simpel dari laporan arus kas bulanan perusahaan Nuha Agrijaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.